Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita sampai di latihan 3 untuk dinamika gerak rotasi. Perhatikan nomor 1. Sebuah batang yang sangat ringan memiliki panjang 140 cm. Pada batang bekerja 3 gaya masing-masing F1 20 Newton, F2 10 Newton, F3 dan 40 Newton dengan arah dan posisi seperti gambar. Besar momen gaya yang menyebabkan batang berotasi pada pusat masanya adalah karena panjang batang 140 cm berarti pusat masanya ada di jarak 70 cm berarti ya. Oke. Kemudian di sini ada karena 140 berarti di sini 40 cm. Oke, sekarang karena gaya F1, F2 dan F3-nya sudah tegak lurus, berarti kita bisa langsung nih menentukannya. Pertama, F1 ini positif ya. Kemudian ini negatif, F3-nya positif. Kita asumsikan seperti itu terhadap pusat masanya. Kemudian kita tinggal lakukan perhitungan untuk menentukan momen gayanya, yaitu berarti gaya pertama adalah F1, lengan gayanya berarti 70 cm ya, 0,7. Kemudian dikurangi F2, lengan gayanya. Di sini kalau kita perhatikan jaraknya dia terhadap F3 itu kan 100 cm, sedangkan titik pusat ke F3 itu 70 cm, berarti F2 ini sebenarnya 30 cm terhadap pusat massa atau 0,3. Kemudian ditambah dengan F3 dikali dengan 0,7. Nah, momen gayanya adalah kita masukkan F1-nya 20 kali 0,7 dikurangi 10 kali 0,3 ditambah dengan 40 kali 0,7. Kita lanjutkan ya, 20 kali 0,7 berarti 14 dikurangi 10 kali 0,3 itu 3 ditambah 40 kali 0,7 itu 28. Berarti di sini sebenarnya tinggal kita mudah ya mendapatkannya. 14 dikurangi 3 itu kan 11. 11 ditambah 28 berarti 39. Berarti ini jawabannya. 39 Newton meter. Kemudian di nomor 2, perhatikan gambar di samping kanan ya. Jika massa katrol 10 kg dan jari-jarinya 20 cm, percepatan benda bermassa 5 kg yang digantung pada katrol adalah, berarti di sini kita gambarkan gayanya. Ada mg, kemudian ini ada tegangan tali ya. Oke, kita tinjau pada benda dulu. Berarti sigma Fy-nya sama dengan M kali A. Mg dikurangi T sama dengan M kali A. Oke, dari sini kita dapat T-nya adalah Mg dikurangi Ma. Kemudian kita tinjau katrol. Ini berputar ya searah jarum jam ya. Berarti ini positif, ini negatif terhadap benda. Sedangkan pada katrol kita tinggal sigma tau I kali alfa. Momen gayanya adalah di sini T kali dengan gayanya R gitu, sama dengan setengah massa katrol ya, R kuadrat kali A per R. Sehingga kalau ini R-nya, sehingga sebenarnya T sama dengan setengah MA. Tapi T-nya sendiri kan Mg dikurangi Ma, ini sama dengan setengah Ma. Tetapi ini berbeda ya. Kalau ini massa katrol, oke, kita bedakan biar nggak ketukar. Massa bendanya adalah ini M, berarti nilainya kita lihat massa benda 5 ya. 5 kali 10 dikurangi 5 kali A sama dengan setengah massa katrolnya itu 10 A.
Berarti kita lanjutkan ke sebelahnya. 50 sama dengan 5A ditambah dengan 5A. Berarti 50 sama dengan 10A. Jadi percepatannya adalah 5 meter per second kuadrat. Jawabannya adalah D. Untuk nomor 3, sebuah silinder pejal I sama dengan setengah MR kuadrat dilepas tanpa kecepatan awal dari puncak suatu bidang miring yang kasar dan tanpa slip, serta kemiringannya membuat sudut theta terhadap bidang horizontal. Jika percepatan gravitasinya G, silinder tersebut akan kita cek ya, berarti ya di sini meluncur dengan percepatan, menggelinding dengan percepatan, meluncur dengan percepatan. Jadi kita tentukan percepatannya. Hanya sebelum itu kita cek dulu sebenarnya dia meluncur atau menggelinding. Bagaimana kita tahu kalau bidang miringnya seperti ini ya? Oke, kemudian ada silinder pejal. Perhatikan yang tanpa kecepatan awal. Berarti sebenarnya kalau tanpa kecepatan awal kita tinggal memastikan bahwa kecepatan V0-nya atau 0 ya. Yang kasar. Nah, di sini ada kata kunci menarik nih. Kalau dia kasar, berarti jelas ini geraknya adalah menggelinding. Karena kalau meluncur berarti dia tergelincir. Kalau tergelincir berarti tidak ada gesekan. Berarti yang meluncur kita coret, sisanya yang menggelinding nih. Kecepatan mula-mulanya 0. Kemudian tanpa slip, kemiringannya sudutnya ini theta ya berarti. Nah, jika percepatan gravitasi G, silinder akan, nah berarti kita tentukan percepatannya nih. Ingat, karena lantainya kasar, berarti ini ada gaya gesek. Otomatis di sini kita harus gambarkan, kita proyeksikan ini mg sin theta. Kita sudah belajar memproyeksikan gaya di hukum Newton ya. Berarti kita sudah tahu nih. Nah, sekarang kita gunakan hukum Newton. Di sini sigma tau sama dengan I kali alfa. Karena dia menggelinding, yang membuat dia menggelinding adalah gaya gesek. Jadi gaya gesek kali jari-jari dia. Kemudian I-nya adalah setengah MR kuadrat. Berarti ini R besar ya maksudnya ya. Dikali dengan A per R. Nah, di sini coret. Berarti tinggal F gesek itu sama dengan setengah MA. Oke, kalau kita, ini bagian pertama ya. Sekarang bagian kedua, tahap keduanya, kita cari bahwa sigma F-nya, Fx sama dengan M kali A. Karena dia geraknya searah mg cos, mg sin theta dikurangi gaya gesek sama dengan MA. Sehingga mg sin theta sama dengan Fg. Ini substitusikan ke sini. Setengah MA ditambah MA berarti 3/2 MA. Nah, ini masanya juga sama. Berarti percepatannya adalah 2/3 G sin theta. Yaitu jawabannya E. Di nomor 4, seorang penari balet dengan tangan terentang berputar dengan kecepatan sudut omega di atas lantai mendatar yang licin. Jika penari tersebut melipat tangannya, momen inersianya akan berkurang sebesar 25% dari semula, berarti tinggal 75% atau 3/4-nya. Perbandingan energi kinetik rotasi saat tangan dilipat dengan tangan terentang. Kita coba gambarkan biar lebih terbayang ya. Ini mula-mula ini terentang gitu. Kemudian nah, tangannya tertutup ya. Jadi dilipat. Jadi di sini mula-mula kita sebut omega. Kemudian I. Kemudian di sini penari melipat tangan berkurang sebesar, jadi momen inersianya berkurang sebesar
25%. Berarti dari I semula ya, berarti tinggal 75% I. Atau tinggal 3/4 I. Nah, bagaimana kita menentukan perbandingan energi kinetik rotasinya? Berarti tahap pertama, kita gunakan hukum kekekalan momentum sudut dulu. Untuk apa? Untuk menentukan omega aksennya. Ketika melipat, kecepatan sudutnya berapa? Berarti momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir. I kali omega sama dengan 3/4 I kali omega aksen. Nah, berarti sama nih I-nya. Berarti sebenarnya omega aksennya adalah 4/3 semula. Berikutnya kita cari energi kinetiknya. Energi kinetik rotasi saat dilipat berarti aksen, banding energi kinetik saat terentang berarti mula-mula. Kemudian ingat setengah I aksen kali omega aksen kuadrat per setengah I omega kuadrat. Berarti, nah ini dari sini kita bisa dapat bahwa I-nya kan 3/4 I banding I sendiri. Kemudian omega aksennya adalah kita dapatkan 4/3 omega banding omega kuadrat. Berarti I-nya sama, omeganya sama. Berarti perbandingan energi kinetik akhir ketika dilipat dengan mula-mula ketika masih terentang itu 3/4 dikali 4/3 kuadrat, atau 4/3 atau 4/3. Jawabannya C. Terakhir, sebuah roda dengan momen inersia 0,5 kg/m² berputar dengan kecepatan sudut 10 radian per second. Kemudian roda diberi gaya tangensial sehingga momen gaya yang timbul adalah 50 Nm dengan arah berlawanan dengan putaran roda. Sudut yang ditempuh roda sejak gaya diberikan hingga berhenti. Oke, kita beri tanda ya. Ini momen inersianya. Kecepatan sudutnya omega. Diberi gaya tangensial sehingga momen gayanya, ini taunya, dengan arah berlawanan putaran sehingga dia direm ya. Sudut yang ditempuh roda sehingga berhenti, berarti kecepatan akhirnya berhenti atau 0. Otomatis ini yang ditanyakan sebenarnya adalah theta karena satuannya juga radian. Saat apa? Saat direm, berarti cari alfanya berapa. Nah, tahap pertama kita tahu sigma tau sama dengan I kali alfa. Berarti karena dia direm, jadi minus 50 ya. Sama dengan I-nya 0,5 kali. Nah, di sini alfanya ada alfanya saja. Kita butuh alfa, tidak perlu butuh A-nya. Kenapa? Karena yang diminta satuannya radian. Berarti alfanya adalah minus ya. Minus 100 radian per second kuadrat. Oke, tahap berikutnya kita tentukan tuh yang ditanyakan, yaitu sudutnya. Sudutnya itu kan omega 0T ditambah setengah alfa T. Tapi kan T-nya nggak tahu nih. Berarti kita cari dulu. Omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa T. Akhirnya kan berhenti. Jadi ini bukan, ini omega 0-nya 10. T-nya 0 ya, ketukar ya. 0, kemudian 10, alfanya minus ya, 100 T. Jadi T-nya adalah 10/100 atau 0,1 detik. Berarti kita masukin tuh. Omega 0-nya 10, 0,1 diperlambat setengah, alfanya adalah 100 kali T-nya adalah 0,1 kuadrat. Oke, ini ada yang kurang. T kuadrat ya. Oke, dari sini T-nya berarti 1 dikurangi
0,5 nih, atau setengah. Kenapa? Karena 100 kali 0,1 kuadrat itu 1, sehingga tetanya 0,5 radian. Jawabannya adalah A. Alhamdulillah, kita menyelesaikan 5 soal lagi di latihan 3. Pahami tiap tahapnya pelan-pelan sampai kalian memahami baik persamaan atau maksud dari penggunaan persamaan tersebut. Karena kalau kalian perhatikan di beberapa soal, kita harus menggunakan persamaan-persamaan di bab sebelumnya. Jadi kalian tetap harus memahaminya agar kalian siap mengerjakan ulangannya.